Ilmu tangguh adalah pengetahuan untuk memperkirakan zaman pembuatan keris dengan cara meneliti ciri khas atau gaya pada rancang bangun keris, jenis besi keris, dan pamor keris. Tangguh arti harafiahnya adalah perkiraan atau taksiran. Dalam dunia perkerisan, maksudnya adalah perkiraan zaman pembuatan bilah keris, perkiraan tempat pembuatannya, atau gaya pembuatannya. Karena hanya merupakan sebuah perkiraan, menangguh keris bisa saja salah atau keliru. Walaupun hanya sebuah perkiraan, tidak sembarangan orang bisa menentukan tangguh sebuah keris. Untuk itu, ia perlu belajar dari seorang ahli tangguh dan mengamati secara cermat ribuan bilah keris. Ia juga harus memiliki fotografik memori yang kuat. Dalam catatan kuno, ditulis ciri-ciri secara tertulis. Notasi itu meyakini akan adanya sebuah gaya atau langgam dari setiap kerajaan. Artinya, pada zaman Majapahit, diyakini kerisnya memiliki beberapa ciri gaya atau langgam yang seragam. Begitu pula zaman Kerajaan Mataram dan seterusnya. Zaman Kerajaan Surakarta Hadiningrat diyakini memiliki gaya masing-masing. Keyakinan terhadap bahan besi dan pamor juga menjadi panduan dalam ilmu tangguh. Adapun pembagian tahapan-tahapan zaman dalam penangguhan adalah sebagai berikut. Kuno, atau disebut juga dengan zaman Buddha, sekitar tahun 125 Masehi sampai dengan 1125 Masehi, meliputi kerajaan Purwacarita, Madang Siwanda, Madang Kamulat, Tulisan, Giling Wesi, Mamenang, Paging Wiradaya, Kahuripan, dan Kediri. Madya kuno atau zaman pertengahan sekitar tahun 1126 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, meliputi kerajaan Jenggala, Singosari, Pajajaran, dan Cirebon. Sepuh Tengah atau zaman tua pertengahan sekitar tahun 1251 Masehi sampai dengan 1459 Masehi, meliputi kerajaan Jenggala, Kediri, Tuban, Madura, Majapahit, dan Belambangan. Tengahan atau zaman pertengahan sekitar tahun 1460 Masehi sampai dengan 1613 Masehi, meliputi kerajaan Demak, Pajang, Madiun, dan Mataram. Nom atau zaman muda sekitar tahun 1614 Masehi sampai dengan 1945, meliputi kerajaan Kartasura dan Surakarta. Zaman Kamardikan 1945 hingga seterusnya adalah keris yang diciptakan setelah Indonesia merdeka. Pada waktu itu pun, Raja di Surakarta Hadiningrat ke-12 mendapat julukan Sinuhun Hamardika. Keris yang diciptakan pada era ini masuk dalam penggolongan keris Kamardikan. Ilmu tangguh sering menjadi sebuah polemik karena terkendala oleh banyak hal. Kendala yang sering dihadapi antara lain kendala wawasan, kendala tempat, kendala oleh narasumber yang sebetulnya berskala lokal, kendala oleh karena minat atau selera pada jenis keris, dan banyak sekali hal-hal yang memancing perdebatan. Di video kali ini, Bantala Nusantara akan merangkum beberapa ciri-ciri tangguh yang Bantala ambil dari beberapa narasumber. Tangguh Segalo mempunyai tampilan kaku tapi luruh. Besinya berkesan kering, warnanya hitam, pucat kehijauan. Pamornya kalem. Panjang bilahnya bermacam-macam, ada yang panjang, ada pula yang pendek. Gandiknya maju ke depan, sehingga gonjonya
selalu panjang. Tangguh Jenggolo. Tampilannya luas, berwibawa. Ukuran panjang bilahnya agak berlebihan dibandingkan tangguh lainnya. Demikian juga lebar bilahnya, terutama di bagian sor-soran. Looknya luas. Sirah cecak pada bagian gonjo berbentuk lonjong memanjang. Gonjonya pendek tapi tinggi. Wadidangnya tegak. Odo-odonya seperti punggung sapi. Sogokannya tanpa pamor besi, padat, halus, dan kelihatan pamor. Merambut panjang-panjang seperti rambut putih, tapi ada juga yang buyar. Tangguh Singosari. Tampilannya kaku dan wingit. Gandiknya berukuran sedang, agak miring. Sirah cecak pada gonjo berbentuk lonjong memanjang. Ukuran panjang bilahnya sedang, ujungnya tak begitu runcing. Besi lumer dan pandas. Penampilan pamornya biasanya lembut dan suram. Tangguh Pajajaran. Penampilannya agak kaku dan kasar. Bilahnya agak panjang dibanding keris tangguh lainnya. Ada kesan ramping, gandiknya panjang dan terkadang miring. Sirah cecaknya lonjong memanjang, gonjonya abatok mengkurap. Belumbangan atau pecetannya lebar, sogokannya agak dalam dan pendek. Kadang pamornya biasanya sejenis pamor tibat. Kesan pamor cenderung berlemak. Tangguh Paging. Tampilannya sedang, ramping, garapannya rapi. Luk-lukannya dalam sekali. Gulu meletnya panjang, besinya berwarna hitam dan terkesan basah. Pamornya bersahaja, sederhana. Tangguh Belambangan. Tampilannya rapi, mengesankan, dan enak dipandang. Kesan besinya keputih-putihan, padat, berkesan basah, diraba keras. Pamornya gaji, tapi ada juga yang merambut. Masih banyak lagi tangguh yang tidak mungkin Bantalan Nusantara sebutkan satu persatu. Pemirsa semua bisa menjumpainya dalam buku keris dan mempelajarinya. Seperti Tangguh Mataram di era Panembahan Senopati, Panembahan Sendang Krapyak, Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan Pakubuwono II. Tangguh Surakarta, era Pakubuwono III hingga Pakubuwono XII. Tangguh Yogyakarta, era Hamengkubuwono I hingga ke-10. Ada lagi sebuah periode keris yang amat mudah ditangguh, yaitu Tangguh Buddha. Keris Buddha mudah dikenali karena bilahnya selalu pendek, lebar, tebal, dan berat. Yang sulit dibedakan adalah yang asli dan yang palsu. Hanya penggemar tosan aji yang serius yang bisa membedakannya. Keris Buddha dan Tangguh Kabudan, walaupun dikenal masyarakat secara luas, tidak dimasukkan dalam buku-buku yang memuat soal tangguh. Mungkin karena dapur kerisnya yang dianggap masuk dalam Tangguh Kabudan dan hanya sedikit. Hanya dua macam bentuk saja, yaitu jalak budo dan betok budo. Berikut sekelumit wawasan tentang bagaimana cara penangguhan keris yang bisa Bantala sampaikan. Jika pemirsa semua ingin mempelajarinya lebih dalam, pemirsa dapat menjumpainya pada buku-buku yang membahas tentang tangguh keris, atau juga bisa bergabung dengan komunitas para pencinta keris. Karena ilmu penangguhan tidak hanya bisa dipelajari dengan teori saja, tapi harus memiliki jam terbang tinggi, pengalaman, bersentuhan secara langsung, berdiskusi dengan para ahli keris. Maka penangguhan akan keris kita akan mengetahuinya dengan sendirinya. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pemirsa semua yang telah mendukung channel Bantalan Nusantara. Dukungan pemirsa semua
tentunya akan membuat tim kami lebih bersemangat dalam membuat video-video yang lebih baik seputar pusaka Nusantara, budaya Nusantara, dan peninggalan-peninggalan leluhur di Nusantara ini.